Dalam kisah itu terdapat sebuah ilmu yang begitu agung. Dalam kisah itu terdapat sebuah teladan yang begitu mulia. Dalam kisah itu terdapat sebuah pelajaran yang begitu besar. Maka dari itulah saat Allah menyebutkan dan menjadikan bahwa sulusul Quran, sepertiga Al-Quran adalah kisah dengan tujuan agar kita semua bisa mengambil pelajaran atas apa yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Founding father kita, Bung Karno, pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Sungguh Allah Azza wa Jalla saat menyebutkan sejarah orang-orang terdahulu, Allah ingin agar kita mengambil hikmah dari apa yang pernah terjadi. Yang namanya sejarah akan terus berulang. Ibaratnya sebuah roda. Sebuah roda ada bagian yang terkadang bagian itu ada di atas, terkadang ada di bawah. Bagian roda yang di atas suatu hari akan ada di bawah. Bagian roda yang di bawah suatu hari akan kembali lagi ke atas dan kembali lagi ke bawah. Sama juga dengan roda kehidupan manusia. Yang namanya sejarah pasti akan terulang kembali. Jikalau sebab-sebab terulangnya sejarah bisa kita hadirkan. Sebagai misal, sejarah kejayaan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin akan bisa kita hadirkan kembali jikalau sebab-sebab kejayaan itu bisa kita hadirkan pada hari ini. Sama juga kehancuran Firaun, kehancurannya Qarun, kehancurannya kaum Ad, kehancurannya kaum Samud akan kembali datang dan berulang jikalau sebab-sebab itu kita hadirkan di masa sekarang ini. Sama juga dengan kehancuran yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, saat mereka menghalalkan hubungan sesama jenis. Maka dengan itu Allah turunkan sebuah adab yang begitu dahsyat yang tidak pernah Allah turunkan sebelumnya. Maka bisa jadi Allah turunkan adab itu kepada kita jikalau perbuatan itu sudah tersebar secara merata di tengah-tengah kita. Inilah pentingnya bagi diri kita belajar sejarah. Dan sejarah yang paling otentik, sejarah yang paling terbebas dari segala bentuk bias adalah sejarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena sejarah adalah sebuah fakta. Sejarah adalah sebuah dalil. Dari itulah termasuk metode untuk memberikan suatu pengajaran agama Islam yang cukup efektif adalah dengan mengajarkan sejarah kepada masyarakat kita. Metode yang paling efektif untuk mengajarkan nilai-nilai dan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan dalam Islam adalah dengan metode mengajarkan sejarah kepada anak-anak kita, mengajarkan kisah kepada anak-anak kita, kisah Rasulullah, kisah Abu Bakar As-Siddiq, kisah Umar bin Khattab, kisah Uthman, kisah Ali bin Abi Thalib, kisah Asyara Mubashirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Itulah cara bagi diri kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati anak-anak kita. Cara yang paling efektif. Karena termasuk hal yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh anak kita adalah anak kita nggak akan mungkin bisa menolak yang namanya kisah. Kita kalau dikasih kisah nggak akan bisa menolak. Sebagaimana kita dulu ketika kita masih pada zaman dan masa jahiliyah, belum mengenal Islam, kita sebelum tidur diceritakan oleh ayah kita, ibu kita. Kita sebelum tidur dikisahkan dengan berbagai kisah yang tidak ada dasarnya. Kita sering dikisahkan pada zaman dulu kisah bawang putih, bawang merah. Maka tidak salah ketika generasi kita itu banyak punya sifat iri dan dengki. Sebagaimana iri dan dengki yang diajarkan dari kisah bawang putih dan bawang merah. Kita masih ingat dulu bagaimana kisahnya kancil nyolong timun. Seekor kancil yang begitu cerdas, begitu cerdik mencuri timun seorang petani. Maka tidak salah ketika pada zaman sekarang koruptor bisa bertindak dengan leluasa. Tindakan korupsi merajalela di mana-mana. Karena sudah ditanamkan sejak kecil bagaimana kecerdikan seorang kancil dalam mencuri timun. Yang dengan itu diterapkan pada zaman sekarang, di usia dewasanya, dia mencuri harta milik rakyat dengan cara yang sangat cerdik. Sungguh, kisah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita akan membekas dalam kehidupan mereka, akan membekas dalam masa dewasa mereka.
Sebagaimana kita tahu kisah bawang putih dan bawang merah membekas dalam kehidupan kita dan kita berjuang untuk menghilangkan dampak buruk dari kisah itu. Kisah Kancil Nyelong Timun juga sama. Kisah Joko Tarub misalnya, yang intinya dari kisah Joko Tarub adalah dia mengintip wanita yang sedang mandi di tepi sungai, mengintip bidadari yang sedang mandi di tepi sungai, yang dengan itu membuat generasi kita itu suka nonton hal-hal yang gak pantas untuk ditonton, suka ngintip dan lain sebagainya. Maka sungguh sebuah kisah yang diberikan kepada seorang anak di masa kecil akan menimbulkan efek yang sangat dahsyat dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Bagaimana jikalau di masa kecil ini kita diberikan kisah-kisah tentang kepahlawanan, keteladanannya Abu Bakar, kepahlawanan dan keteladanannya seorang Umar, keteladanan seorang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana jika anak perempuan kita dikasih kisah tentang bagaimana dulu Ibunda Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah, bagaimana kisahnya Asma putri dari Abu Bakar, bagaimana kisahnya Fatimah Zahra putri Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana kisahnya Fatimah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka sungguh anak kita tentunya akan tumbuh dan berkembang dengan sebuah hikmah yang mereka dapatkan dari kisah-kisah itu. Ibaratnya manusia itu perlu yang namanya contoh. Kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran? Karena manusia secara naluri dan secara fitrah manusia membutuhkan contoh. Ibaratnya manusia membutuhkan pilot project, membutuhkan suatu contoh yang bisa untuk dia tiru. Itulah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak kisah-kisah yang sangat menarik? Karena dalam kisah itu ada hikmah, dalam kisah itu ada pelajaran, dalam kisah itu ada ilmu, dalam itu ada uswah, keteladanan, yang kita membutuhkan sebuah keteladanan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia bisnis, orang yang masuk dalam dunia bisnis, dia butuh mentor. Mentor itu ibaratnya seorang teladan yang akan dia teladani dalam menjalankan bisnis yang serupa dengan bisnis mentornya. Bagaimana dalam masalah urusan agama, kita butuh teladan. Dan teladan terbaik adalah Rasulullah SAW. Dan teladan terbaik yang Allah berikan adalah kisah-kisah yang Allah telah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Sungguh, kita semua membutuhkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi diri kita. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dan itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat huda, sebuah petunjuk, sebuah taufik, sebuah hidayah, wa shifa, dan obat bagi diri kita. Jadi bagi diri kita, kalau kita ingin mendapatkan hidayah di sisi Allah, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita ingin dapat taufik di sisi Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya penerang dalam kehidupan kita, dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Maka sungguh kita semuanya membutuhkan Al-Quran. Kita semuanya membutuhkan kemuliaan dari Al-Quran. Dan setiap yang didekatkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi nabi terbaik dari nabi-nabi yang pernah Allah turunkan. Kota yang diturunkannya pertama kali Al-Quran di dalamnya menjadi tempat yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa Al-Quran menjadi perantara turunnya Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi malaikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga malam di mana Allah pertama kali menurunkan Al-Quran menjadi malam terbaik dalam satu tahun itu. Malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran.
Maka jikalau kita ingin menjadi manusia terbaik, manusia yang tercerahkan, manusia yang senantiasa terinspirasi dengan berbagai bentuk kebaikan, manusia yang senantiasa mendapatkan taufik, manusia yang senantiasa mendapatkan hidayah, manusia yang senantiasa mendapatkan cahaya penerang dalam kehidupannya, maka dekatkanlah diri kita sedekat-dekatnya dengan Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari inilah pentingnya bagi diri kita untuk mengkaji serial tadabbur kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena sungguh Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah-kisah itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Allah sebutkan kisah itu agar kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil uswah, bisa mengambil pelajaran yang besar dari kisah-kisah tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ulama telah berbicara panjang lebar dan menganjurkan kita untuk senantiasa belajar Al-Quran, senantiasa mengkaji Al-Quran. Dan kita melihat bagaimana dulu penyesalan para ulama saat mereka sadar bahwa ternyata di akhir hayat kita membutuhkan Al-Quran. Dalam kehidupan kita membutuhkan Al-Quran. Dan insya Allah kisah ini kisah yang sangat-sangat menginspirasi kehidupan kita. Kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang, dalam pertemuan Sabtu yang akan datang insya Allah. Bagaimana dulu penyesalan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat beliau 2 tahun di penjara, di dalam penjara Qal'ah di kota Damaskus. Dia mengalami penyesalan yang luar biasa. Bayangkan beliau seorang Syekhul Islam, seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan kehidupannya untuk Islam dan perjuangan Islam. Beliau menyesal di akhir hayatnya. Kenapa beliau tidak begitu dekat dengan Al-Quran selama masa hidupnya? Padahal selama masa hidupnya beliau sangat dekat dengan ilmu. Tetapi beliau menyadari bahwa beliau mengalami suatu keadaan di mana beliau menyadari bahwa sesungguhnya semasa hidupnya beliau tidak mendapatkan kedekatan yang seharusnya beliau lakukan bersama dengan Al-Quranul Karim. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Para ulama sudah bicara panjang lebar pentingnya bagi diri kita untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Sampai seorang Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya man aradal ilma, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, fal yusawwiril Quran, hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Kalau kita ingin dapat ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran terdapat ilmunya orang-orang yang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang kemudian. Begitu dahsyat apa yang telah Allah tanamkan di dalam Al-Quran berupa ilmu. Maka di ayat yang lain di dalam Al-Quran misalnya, di ayat yang dikatakan ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah, di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, kuncinya adalah takwa. Karena takwa itu yang memudahkan jalan kita duduk di majelis ilmu. Kalau kita senantiasa bermaksiat dan membiarkan kemaksiatan bergulir dalam kehidupan kita, maka bisa jadi Allah akan menghukum kita. Allah akan menjadikan kita diharamkan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu dalam kehidupan kita. Dan itulah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jikalau kita ingin mendapatkan ilmu, fal yusawwiril Quran, maka kajilah Al-Quran. Karena sungguhnya dalam Al-Quran terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang kemudian. Kemudian disebutkan juga oleh Hasan bin Ali atau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali pernah mengatakan, Inna man kana qablakum ra'al Qur'an rasailu min rabbikum. Sungguh orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran itu sebagai sebuah surat dari Tuhan kalian. Ya, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Azza wa Jalla untuk diri kita. Ibaratnya orang yang sedang jatuh cinta, yang dia mendapatkan kiriman surat dari orang yang dicintainya. Berulang kali surat itu dia buka dan dia baca. Berulang kali surat itu dia cium dan dia peluk. Berulang kali surat itu dia baca sampai dia hafal isinya. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang sudah menurunkan surat cinta kepada kita?
itu berupa Al-Quranul Karim. Maka Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Inna man kana qablakum ra'al Qur'an rasaila mir rabbihim, sebagai surat dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbaruna bil-laili, dan dulu mereka mentadabburinya di waktu malam, mengisi waktu malam dengan salat tahajud dan membaca Al-Qur'an di tengah tahajud mereka. Kemudian wetafaqqadunaha fin nahar, dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Lihatlah dulu para ulama, mereka menjadikan Al-Quran sebagai surat cinta dari Tuhan mereka. Beda dengan kita zaman sekarang. Kita zaman sekarang lebih nyaman untuk membaca koran daripada membaca Al-Quran. Lihatlah diri kita pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang kita lebih nyaman untuk membaca status WA daripada membaca Al-Quran. Lihatlah kita zaman sekarang. Zaman sekarang kita lebih sibuk untuk melihat status para sahabat kita di media sosial mereka dibandingkan dengan menyibukkan diri kita membaca Al-Quranul Karim. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sudah menurunkan surat cintanya kepada kita, menurunkan Al-Quran. Dulu para ulama, dulu para sahabat senantiasa yatadabbaruna fil laili, mentadabburinya di waktu malam, wa yataqadunaha fin nahar, dan mereka mengamalkan Al-Quran di waktu pagi. Sebagaimana dulu para sahabat melaksanakan sholat tahajud di waktu malam dan berpuasa di waktu siang. Lihatlah bagaimana dengan cara itu Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka. Dengan Al-Quran mereka dimuliakan oleh Allah. Dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat, ada banyak sekali perkataan para ulama tentang Al-Quran. Di antaranya adalah yang patut kita kaji adalah apa yang pernah dikatakan oleh Imam Ar-Razi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'i, yang beliau pernah terjebak dalam pemikirannya filsafat dan pemikirannya orang-orang ahli kalam. Ahli kalam yang diambil dari Yunani, yang diambil dari filosofi Yunani. Dulu Imam Ar-Razi pernah mengatakan, laqad ikhtabartu turuqul kalamiyah wa manahij al-falsafiyah. Aku dulu pernah menjalani dan meneliti jalannya orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu tentang filosofi yang diambil dari budayanya orang-orang Yunani, yang mereka menyembah banyak dewa dan dewi. Maka Imam Ar-Razi mengatakan, fama ra'aitu fiha faidatan, aku tidak melihat ada faidah di dalamnya. Jadi dari sini para ulama mengatakan haram hukumnya bagi diri kita untuk belajar ilmu filsafat. Termasuk haram bagi diri kita untuk mempelajari berbagai ilmu yang merupakan turunan dari ilmu filsafat. Gak ada gunanya. Ilmu itu tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah, justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ar-Razi Asy-Syafi'i beliau mengatakan, fama ra'aitu fiha faidatan, aku tidak melihat di dalamnya ada sebuah faidah tusawi faidatan lati wajadtuha fil Quran, yang faidah itu serupa dan seimbang dengan faidah yang aku dapatkan ketika aku mempelajari Al-Quranul Karim. Sungguh saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak sekali perkataan para ulama yang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran. Karena dengan kembali kepada Al-Quran, kita bisa meraih hidayah. Kita bisa meraih petunjuk dari Allah. Dengan kembali kepada Al-Quran, kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin ditolong sama Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Ada petunjuk di dalamnya. Kalau kita sedang takut, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sedang galau, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita lagi cemas, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita lagi sedih, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Subhanallah, kita akan mendapatkan suatu keajaiban dalam kehidupan kita. Maka termasuk bagian dari cara paling mudah untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Maka awali hari kita dengan mengingat Allah. Maka dalam Islam juga ada syariat untuk membaca dzikir pagi dan dzikir petang, karena kita mengawali hari dengan berzikir kepada Allah, dan awali juga hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Minimal habis salat subuh setelah kita membaca dzikir pagi, kemudian kita telah membaca dzikir pagi tersebut, kita cobalah membaca Al-Quran, rutinkan baca Al-Quran, walaupun hanya satu halaman saja, walaupun hanya satu lembar saja. Ya, saya paham, saya memahami bahwa
kesibukan kita berbeda-beda. Tetapi jikalau kita berusaha untuk berzikir di pagi hari setelah sholat dengan zikir pagi, kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran walaupun satu halaman saja, satu lembar saja, syukur-syukur bisa satu juz saja. Satu juz itu adalah 10. Satu juz itu tidak banyak. Satu juz kita hanya membutuhkan waktu kira-kira 30-an menit misalnya. 30 sampai 40 menit. Tidak lama. Kita sholat misalnya 10 menit. Setelah sholat kita baca dzikir pagi selama 5 menit misalnya. 10 tambah 5 hanya 15 menit. Setelah itu kita baca Quran 30 menit. 30 tambah 15, 45 menit. Insya Allah 45 menit itu yang akan merubah diri kita. Yang akan membuat hidup kita pada hari itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 45 menit pertama dalam hidup kita pada hari itu akan membahagiakan hati kita, akan membahagiakan jiwa kita. Insya Allah 45 menit pertama dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi orang yang paling bahagia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, dengan izin Allah azza wa jalla, kita bersyukur banyak sekali kajian-kajian online yang bisa kita ikuti. Kajian online via Zoom, via YouTube, via media sosial yang lain yang bisa kita ikuti. Tanpa kita keluar dari rumah, kita bisa mendapatkan ilmu yang begitu agung dan besar dan bermanfaat di sisi Allah azza wa jalla. Maka kalau kita ingin diberkahi oleh Allah azza wa jalla, awali diri kita, awali hidup kita pada hari itu dengan Al-Quran. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, awali hari itu dengan Al-Quran. Jadi awali setiap kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah jadikan anak-anak kita para penghafal Al-Quran yang bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana dulu para ulama, kanu yatadabbaruna fil laili wa yatafaqadunaha fin nahar. Dulu para ulama mentadabburi Al-Quran di waktu malam mereka, dan dulu para ulama juga mengamalkan Al-Quran di waktu pagi dan siang mereka. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wassalim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.